Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Gusti Hirayanti, NIM 210501110132. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi bank dan lembaga keuangan non-bank, materi 1-7. Yang pertama, bab uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar yang sah dalam kegiatan ekonomi. Uang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan berbagai bentuk dan gambar tertentu. Peranan uang yaitu untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jenis-jenis uang menurut pembuatannya ada dua jenis. Yang pertama, uang logam, yaitu uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas atau perak. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Pada uang kertas dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Kemudian, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan uang juga dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang kiral. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan digunakan dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Sedangkan uang kiral adalah uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, seperti cek. Kemudian, peranan lembaga keuangan. Peranan lembaga keuangan ada 5. Yang pertama, tempat pengalihan aset. Yang kedua, pengaturan likuiditas dalam perekonomian. Yang ketiga, penyelenggaraan alokasi pendapatan. Yang keempat, sebagai wadah berbagai transaksi keuangan. Yang kelima, sebagai perantara. Kemudian, ruang lingkup lembaga keuangan terdiri dari beberapa lembaga, yaitu sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, jasa anjak piutang, dan kartu plastik. Kedua yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral. Bank Indonesia adalah suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Tugas dan wewenang Bank Indonesia ada 2, yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Kemudian penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, Bank Umum Konvensional. Bank Umum Konvensional adalah bank yang melakukan aktivitas perputaran uang sesuai dengan kesepakatan nasional dan internasional dan berdasarkan hukum formil suatu negara. Prinsip Bank Umum Konvensional ada 2. Yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan ataupun deposito, maupun produk pinjaman atau kredit yang diberikan berdasarkan tingkat tertentu. Yang kedua, yaitu bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu untuk jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan bank konvensional yaitu menerima dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito, menyalurkan kembali dana yang diterima dari masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bunga dalam bank konvensional ada 2. Yang pertama, bunga, tabungan, dan deposito. Bunga yang diberikan atas penyimpanan dana yang diberikan masyarakat dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional dan pembayaran dilakukan nasabah tiap bulan. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan atas pemberian pinjaman atau kredit dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional dan berdasarkan pokok pinjaman. Dan pembayaran ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman. Bab selanjutnya yaitu Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produknya menganut prinsip Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tujuan Bank Umum Syariah yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, mengarahkan kegiatan ekonomi untuk muamalat secara Islam,
untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Fungsi bank umum syariah ada 4, yaitu fungsi sosial, fungsi investor, fungsi jasa keuangan, dan fungsi manajer investasi. Kegiatan bank umum syariah yaitu menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadiah atau lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yaitu pada bank konvensional pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai syariat Islam. Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya. Yang terakhir, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran BPR yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Produk BPR ada 3, yaitu tabungan, deposito, dan kredit. Fungsi BPR adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.